Selamat datang dan semangat pagi. Kita akan awali materi ini dengan pengenalan pengukuran dan kalibrasi. Selamat mengikuti. Setiap hari kita sering mendengar istilah metrologi dan kalibrasi. Kalibrasi merupakan bagian dari metrologi. Pada bagian awal ini kita akan mempelajari mengenai meteorologi. Apa itu meteorologi? Meteorologi merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari tentang kegiatan pengukuran. Meteorologi sebagai ilmu pengetahuan mencakup tiga hal. Yang pertama, penetapan definisi. Penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara internasional. Misalnya meter, kilogram, derajat Celcius, dan lain sebagainya. Yang kedua, perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode-metode ilmiah. Misalnya, perwujudan nilai meter menggunakan gelombang cahaya laser. Yang ketiga, penetapan rantai ketertelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan tersebut. Misalnya, hubungan perbandingan antara nilai ukur sebuah mikrometer ulir terhadap bala ukur sebagai standar panjang di laboratorium. Pada bagian berikutnya, kita akan menjelaskan mengenai apa itu definisi dari kalibrasi, serta apa tujuan dari kalibrasi itu dilakukan. Yang pertama mengenai definisi dari kalibrasi. Kalibrasi merupakan serangkaian operasi yang menetapkan dalam kondisi tertentu hubungan antara alat ukur dan standar yang dapat dilacak dari nilai referensi yang diketahui dan ketidakpastiannya. Sementara tujuan dari kalibrasi adalah mengetahui kebenaran konvensional nilai penunjukan suatu alat ukur, serta untuk menjamin bahwa hasil pengukuran yang dilakukan dapat tertelusur ke standar nasional atau internasional. Berikut adalah ilustrasi sistem ketertelusuran di standar Mitutoyo. Di perusahaan Anda memiliki beberapa alat ukur, kaliper, digital meter, dan lain sebagainya, serta gauge block sebagai standar kerja. Nah, standar kerja tersebut akan tertelusur ke lab terakreditasi oleh Mitutoyo. Kemudian dari lab terakreditasi tersebut, mereka juga akan tertelusur ke Mitutoyo Metrology Calibration dan ke National Meteorology Institute di Jepang. Berikut kami sampaikan ulasan mengenai umpan balik dari materi pertama. Kalibrasi merupakan bagian dari metrologi. Dengan kata kunci, untuk kalibrasi, hubungan alat ukur versus standar yang dapat dilacak terhadap nilai referensi yang diketahui dan ketidakpastian. Pelaksanaan kalibrasi internal dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama, dilakukan dengan analisa nilai kesalahan instrumen dengan metode JIS B7507. Tahapan kedua adalah analisa nilai ketidakpastian. Untuk referensi dapat disimak di dalam instruksi kerja atau work instruction terkait. Tahap pertama yaitu analisa kesalahan instrumen. Kalibrasi alat ukur untuk verifikasi ke rahang dalam. Kalibrator yang digunakan adalah block gauge 25 mm dan 50 mm. Tahapan awal, kita akan mengkalibrasi di bagian rahang dalam pada pembacaan 25 mm. Kita verifikasi nilai terbaca di rahang dalam adalah 24,95 mm. Kemudian Anda tulis atau rekod hasil pembacaan di dalam kaliper tersebut ke dalam Excel ataupun lembar tertulis. Untuk nilai pertama 24,95 mm. Selanjutnya, untuk pembacaan kedua Anda lakukan pengulangan sama seperti di tahap pertama, berturut-turut sampai dengan 10 kali. Lakukan tahapan yang sama. Selamat mencoba. Kalibrasi kaliper untuk rahang luar hampir sama dengan kalibrasi untuk rahang dalam. Untuk kalibrasi rahang luar, kita menggunakan kaliper pembantu, yaitu untuk pengunci. Caranya adalah Anda masukkan gauge block, kemudian masukkan nilai nominal
dan kunci kaliper tersebut dengan harga atau nilai sebesar nilai nominal dari gauge block tersebut. Kemudian, langkah selanjutnya adalah Anda mengeluarkan gauge block tersebut, kemudian Anda memasukkan kaliper yang akan dikalibrasi. Kaliper pengunci digunakan sebagai titik temu antara rahang dalam dari kaliper pengunci dengan rahang luar dari kaliper yang akan dikalibrasi. Maka Anda akan membaca berapa nilai besaran dari kalibrasi atau nilai kalibrasi tersebut. Kemudian dari hasil tersebut, Anda record atau Anda catat ke dalam Excel sebanyak 10 kali seperti tahapan untuk kalibrasi di rahang. Dari hasil kalibrasi tadi, nilai-nilai tersebut kita masukkan di dalam file Excel. Kita ketik hasilnya. Untuk nilai pertama 24,95, nilai kedua 24,95, nilai ketiga 24,95, nilai keempat 24,95, nilai kelima 24,95, nilai keenam, dan seterusnya sampai data ke-10. Selanjutnya, Anda masukkan rumus average atau nilai rata-rata untuk data ke-1 sampai dengan ke-10 dengan fungsi average. Kemudian Anda ketik dan masukkan nilai rata-rata tersebut. Selanjutnya, nilai standar deviasi Anda masukkan, nilai rata-rata standar deviasi dari nilai 1 sampai dengan 10. Oke, akhirnya Anda akan copy atau duplikasi nilai rata-rata pembacaan dengan nominal, dan akhirnya Anda menghitung nilai error dari nilai pembacaan dengan nilai nominal. Selanjutnya untuk nilai 50, Anda masukkan satu persatu hasil pengukuran, nilai dari pertama sampai dengan ke-10. Dan akhirnya, untuk ke-10 data pada rentang nilai 50 tersebut, Anda masukkan rata-ratanya. Oke, diperoleh hasil rata-rata untuk nilai 50. Demikian juga untuk standar deviasinya, Anda masukkan untuk nilai perhitungan pertama sampai dengan ke-10. Nah, akhirnya Anda akan memasukkan nilai rata-rata untuk pembacaan nilai rentang 50 tersebut, dan Anda akan menghitung nilai error dari nilai pembacaan dikurangi dengan nilai nominal. Baik, akhirnya diperoleh nilai error atau perbedaan nilai antara pembacaan dengan nominal, dan sekarang kita bandingkan dengan standar JIS B7507, berapa besaran keberterimaan dari nilai error tersebut. Baik, dapat disimak di dalam tabel 1 tersebut untuk rentang nilai sampai dengan 50. Kalau Anda menggunakan skala terkecil pembacaan 0,02 atau 0,01, maka standar keberterimaannya adalah di bawah 0,02 mm. Oke, untuk nilai 25, nilai errornya adalah sebesar 0,05. Artinya, nilai tersebut lebih besar dari standar keberterimaan yang ditetapkan oleh JIS B7507. Artinya untuk rentang 25 hasilnya gagal, sementara untuk 50 nilainya masih dapat diterima. Pada tahapan ini, kita akan melakukan analisa terhadap hasil pembacaan alat ukur terhadap nominal di dalam gauge block, yaitu berupa nilai error, yang kita komparasi atau kita bandingkan dengan standar keberterimaan dari JIS B7507. Baik itu untuk nilai dengan diskriminasi atau nilai skala minor
0,02 atau 0,01 atau dengan nilai 0,1 atau 0,05 untuk rentang nilai 0 sampai 50 mm. Tahapan kedua yaitu analisa ketidakpastian. Untuk menghitung ketidakpastian, Anda dapat pelajari di dalam instruksi kerja panduan kalibrasi kaliper, di mana ketidakpastian pada kalibrasi kaliper dipengaruhi oleh perbedaan alat ukur pada pembacaannya, efek dari blok ukur, efek dari perbedaan koefisien muai panjang, efek dari perbedaan temperatur alat ukur, serta efek dari kesalahan geometri. Kita akan simak satu persatu. Yang pertama, ketidakpastian kalibrasi blok ukur standar. Perumusannya adalah sebagai berikut. Kemudian di dalam file Excel, Anda dapat melakukan perhitungan bahwa untuk pengaruh tersebut dapat dikalkulasi dengan perumusan sebagai berikut. Untuk nilai konstantanya, yaitu terdapat pada sertifikat kalibrasi. Untuk nilai konstanta U adalah sebesar 0,06 mikrometer, kemudian K diperoleh nilai sama dengan 2. Kemudian untuk perumusannya, untuk ketidakpastiannya adalah diperoleh nilai sebesar 900 nanometer atau 0,0009 mikro. Kemudian untuk ketidakpastian pada pembacaan alat ukur, ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu resolusi serta efek random, yang masing-masing nanti akan dijumlahkan sehingga akan menjadi total ketidakpastian dari pembacaan alat ukur. Yang pertama mengenai resolusi, Anda dapat simak di dalam file Excel ini. Untuk resolusi, diasumsikan readability adalah 1, kemudian resolusi pembacaan adalah 0,01 mm atau pembacaan skala terkecil dari kaliper tersebut, sehingga diperoleh nilai sebesar nilai ini. Kemudian untuk nilai random effect, diperoleh nilai dengan skala perhitungan adalah sebesar 10.995,4536 nanometer, sehingga apabila dijumlah antara U1 dari nilai pertama dengan nilai U12 pada nilai kedua, maka diperoleh nilai sebesar nilai tersebut di dalam file Excel. Kemudian yang ketiga, yaitu ketidakpastian akibat perbedaan koefisien muai. Sebagaimana tertera di dalam sertifikat kalibrasi dari block gauge, untuk nilai koefisien termalnya diperoleh nilai sebesar 10,8 plus minus 0,5 kali 10 pangkat 6 per Kelvin. Kemudian di perhitungan kita akan analisis, diperoleh nilai sebesar 0,006233538 nanometer. Perhitungannya adalah sama persis dengan acuan di dalam instruksi kerja tersebut, di mana nilai konstanta dibagi dengan nilai akar 3. Kemudian yang keempat, ketidakpastian akibat perbedaan temperatur, di mana kita asumsikan perbedaan temperatur antara blok ukur dengan jangka sorong diperkirakan sekitar plus minus 0,2 derajat Celcius. Dengan perhitungan 0,2 dibagi akar 3 sekitar 0,1155. Perhitungannya sama dengan ada yang di dalam file Excel, yaitu diperoleh nilai sebesar 0,1154. Kemudian yang kelima, yaitu ketidakpastian karena kesalahan geometri. Ketidakpastian karena kesalahan geometri, umumnya toleransi kesalahan geometri adalah sekitar plus minus 2 mikron, sehingga perumusannya adalah 2 per akar 3. Ini sama persis dengan apa yang ada di dalam file Excel, sehingga diperoleh nilai pada nilai kesalahan pada nilai 5. Baik, dari kelima faktor ketidakpastian tersebut pada warna biru di dalam file Excel, maka kita jumlahkan, diperoleh nilai kuadratnya sekian, kemudian di akar kuadratkan, diperoleh nilai
0,12419 sekian nanometer. Nah, karena kita menggunakan pendekatan ketidakpastian antara 95% atau 99%, maka nilai tersebut akan dikalikan dengan nilai konstanta pada masing-masing asumsi yang diambil. Kita umumnya menggunakan nilai 95%, di mana nilai K umumnya adalah 2. Sehingga nilai ketidakpastian pada nilai 95% diperoleh dengan perumusan nilai U gabungan atau ketidakpastian gabungan dikalikan dengan nilai konstanta pada nilai ketidakpercayaan 95%, sehingga diperoleh nilai sebesar 24,84 nanometer atau 0,0248 mm. Demikian hasil evaluasi atau analisis ketidakpastian. Selamat mencoba. Akhirnya kita tiba pada tahapan akhir. Setelah rekan-rekan tadi memperoleh nilai ketidakpastian untuk 95%, yaitu sebesar 24,838 nanometer atau 0,024 mm, tentu akan bertanya, apakah hasil tersebut dapat diterima atau tidak? Nah, sebenarnya alat ukur tersebut telah dikalibrasi ke pihak eksternal, ke laboratorium yang telah terakreditasi, dengan nilai ketidakpastian sebesar 0,014 mm pada tingkat kepastian 95%. Nah, artinya ketika dibandingkan dengan hasil kalibrasi internal, kita peroleh 24,84 mm, ada perbedaan sedikit antara hasil kalibrasi eksternal dengan hasil kalibrasi internal, di mana untuk yang internal ketidakpastiannya adalah 24,84, sementara dari eksternal adalah 14 nanometer. Nah, ada sedikit ilustrasi bagaimana rentang dari nilai ketidakpastian untuk kaliper. Kaliper dengan kualifikasi rentang ukur masih sekitar 10 antara 1 mili sampai dengan 100 mm. Kita perhatikan nilai ketidakpastiannya antara sekitar 10 mikrometer sampai dengan sekitar 100 mikrometer. Artinya, kalau nilai ketidakpastian sebesar 24 ataupun 14 mm itu masih bisa diterima.